Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masyarakat taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan maqalah yang ke-48. Maqalah yang 48 ini dari Wahab bin Munabbah dari Yaman radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa al-harisu faqirun wa in kana malikad dunya wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan wal qadi'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang tamak, rakus, serakah itu sesungguhnya fakir, meskipun dia harta belannya itu sepenuh langit dan dunia. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih layak ditaati meskipun dia seorang budak sekalipun. Wal qani'u ghaniyun wa in kana jayan. Dan orang yang qanaah itu sesungguhnya kaya meskipun dia kelaparan. Poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas, dan pagi ini kita akan membahas poin yang ketiga. Namun sebelumnya mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengerang kitab Nasihatul Ibad ini, dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita bacakan ya. Wal qani'u, dan orang-orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu siapa? Oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan, aisakinul qalbi, orang yang hatinya merasa tentram ya, inda adamil ma'lufati, ketika
tidak adanya hal-hal yang dicintai, warradhi, dan juga orang yang ridha biqismatillahi ta'ala, dengan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Ini apa namanya, maksud dari qanaah itu. Qanaah itu sifatnya, al-qani' itu berarti fa'ilnya, orangnya. Jadi orang qanaah itu ya orang yang seringkali dalam bahasa Jawa itu diungkapkan dengan istilah trimo ing pandum gitu. Warradhi biqismatillahi ta'ala, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan apa namanya kepadanya. Ya. Dan ini pasti tentu saja sangat berhubungan ya dengan kemarin yang juga sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan makalah yang sebelumnya, ya itu dengan takdir Allah itu ya, percaya dengan takdir Allah itu ya. Jadi orang yang yakin dengan takdir Allah itu ya pasti kemudian punya sifat qanaah ya, menerima apa yang kemudian apa namanya diberikan oleh Allah kepadanya ya. Tapi berkali-kali ya saya sudah menyampaikan bahwa terima di sini ini sekali lagi tidak dalam pengertian terima yang sifatnya fatalistik ya, menerima total begitu saja tanpa ada usaha ya, tidak seperti itu tentu saja ya. Karena apa? Di dalam ajaran Islam itu memang di satu sisi kita diperintahkan untuk bersifat qanaah, menerima apa yang memang sudah menjadi ketentuan Allah ya, menerima apa yang dibagikan Allah. Tapi di sisi yang lain kita ini juga diperintahkan untuk tetap bekerja, berusaha ya. Dengan demikian keseluruhan apa yang kemudian kita lakukan itu ya tidak lain dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah itu, melaksanakan ajaran Allah itu. Ya, jadi qanaah dipahami dalam pengertian yang seperti itu, tidak kemudian lalu sama sekali pasrah total, terima total, itu tidak ya. Nah, dengan orang itu bersifat qanaah, dengan orang itu bisa menerima dengan apa yang sudah Allah tentukan dan bagikan kepada dia, itu ya tadi itu ya. Yang muncul itu adalah hati yang sakinah tadi itu ya. Makanya al-qani' itu disebut dengan as-sakinul qalbi, orang yang hatinya tenang ya, orang yang hatinya nyaman, orang yang hatinya tentram ya, dalam kondisi yang serba kekurangan sekalipun ya. Ya, tidak mengeluh, tidak mengumpat ya, tidak menyalah-nyalahkan Allah ya. Nuwun sewu sebab ada itu ya, orang yang ketika berada dalam kesulitan itu tidak dekat dengan Allah ya, tidak pasrah dengan Allah, tapi malah sebaliknya ya, malah maido Gusti Allah ya. Ya. Malah maido Gusti Allah, malah nyalah-nyalake Gusti Allah ya. Ya. Aku iki kurange apa ya? Rumangsaku ya salat ya wis tenanan ya. Rumangsaku ya taat ya tenan, ya ngaji ya apa jenenge? Ya rajin lho, kok Gusti Allah kok ya kebangetan temen to ya, kok ora adil ya, malah justru kae sing ya nah gitu.
Salate ya nah ya. Yo ora tau ngaji, ora tau ibadah ya. Tapi kok malah uripe kepenak lho iki karepe Gusti Allah piye gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi banyak yang seperti itu, banyak. Justru ketika dalam kondisi tadi ya, dalam keadaan kekurangan tadi itu tidak semakin mendekat kepada Allah ya, tapi malah justru tadi itu ya, kemudian tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah itu, lalu berontak dia ya. Saya kemarin baru saja itu naik Grab itu ya, itu ngobrol-ngobrol dengan sopir itu dia jujur itu ngomong seperti itu. Jadi kalau saya tadi ngomong seperti itu karena baru saja, belum lama kemarin itu naik Grab itu ya itu menyampaikan keluhan-keluhannya seperti itu ya. Makanya kadang-kadang saya tuh Pak ya, kemudian jadi malas ibadah itu. Jadi terus terang itu. Tapi dia nggak ngerti saya ya, dia itu yang ngobrol aja gitu ya. Ya saya kemudian ya menyampaikan ya tetap saya sampaikan nasihat tapi sifatnya umum gitu ya. Ya termasuk dia misalnya ya sampai misalnya kalau waktunya sholat Pak ya itu Jumatan sekalipun itu Pak, kalau ada yang narik saya pilih nariknya Pak itu. Begitu. Jadi ya wah. Ya. Jadi begitu itu dia tapi jujur ya. Cerita ya. Nah, saya hanya bilang ya mungkin itu yang barangkali perlu dibenahi ya, sedikit demi sedikit saya bilang begitu ya. Jadi bisa jadi memang itu karena sholatnya yang belum benar ya. Jadi ya cobalah, harus berani memulai itu ya, saya bilang begitu ya. Nyatanya sudah direwangi tidak Jumatan ya, tidak kemudian lalu tiba-tiba kaya juga ya, enggak toh ya, sama saja ya. Ya tetap perkoso toh ya toh ya, kecuali kalau kemudian dia tidak Jumatan lalu kemudian lalu tiba-tiba dapat masak gepok itu ya karuane itu, nyatanya enggak juga ya. Tapi itulah ya, orang kadang-kadang Masya Allah ya, begitu ditimpa musibah sedikit saja itu tidak tahan, lalu kemudian tidak semakin melakukan koreksi diri, tapi malah justru sampai pada level berontak tadi. Tapi memang kalau pada umumnya orang itu kan memang dalam hal sikap orang terhadap musibah itu kan memang macam-macam ya. Dalam Al-Quran juga disampaikan itu ya. Jadi ada memang yang ketika mendapatkan musibah itu baru ingat Allah ya. Jadi ketika hidupnya enak ya, segalanya berjalan dengan baik ya, segalanya ada, itu lupa Tuhan dia ya, lupa itu, tidak ingat Tuhan, tidak ingat ya. Nah baru ketika diberikan musibah itu baru sadar ada yang seperti itu. Tapi tadi itu ada yang sebaliknya, justru ketika dapat nikmat dia syukur, ingat Allah, tapi ketika ditimpa musibah sedikit sudah nggak sabar dan bahkan kemudian nyalah ke Gusti Allah, berontak ya, dan seterusnya itu ya. Ya makanya kemarin sudah saya sampaikan ya, ketika berbicara mengenai beriman kepada takdir ya, ridho dengan takdir, itu sesungguhnya manfaatnya besar sekali itu bagi diri kita sendiri itu ya. Jadi kalau kita ridho, itu justru yang muncul ya itu ya, sakinah itu dalam hati itu ya. Makanya orangnya disebut dengan as-sakinul qalbi, itu orang yang tenang hatinya, tentram hatinya itu ya. Jadi dalam surat Al-Hadid
ayat 22 sampai 23 itu kan itu jelas sekali Allah menginformasikan kepada kita bahwa memang apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk juga apa yang terjadi di dalam diri kita, itu kan semuanya sudah Allah tentukan gitu ya. Sebelum kejadian itu sendiri terjadi. Ya. Dan itu memang begitulah Allah ya, mendesain itu, dan itu mudah bagi Allah. Ya. Nah itu agar supaya apa ya? Al-Quran sendiri kemudian memberikan penjelasan, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, supaya kita ini tidak merasa putus asa, tidak merasa bersedih ya dengan apa-apa yang luput dari kita, ya, yang tidak kita dapatkan, ya, yang lepas dari kita. Ya, kita ini kan sebenarnya maunya banyak sekali tuh ya, maunya lo ya, maunya kan banyak sekali. Tapi kan banyak juga yang luput, ya, wah, maunya banyak sekali lah, banyak guys ya. Ya, kepingin ini, kepingin itu, kepingin inu, kepingin ya macam-macam ya. Tapi kan banyak itu yang luput. Nah, orang yang yakin dengan takdir Allah itu ya tidak merasa bersedih dengan apa yang luput. Meskipun toh sudah diusahakan sekalipun. Ya, orang sudah berjuang mati-matian kadang-kadang masih tidak bisa mencapai. Ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia dapatkan. Ya. Dan bagi orang yang beriman kepada takdir, sekali lagi tidak merasa bersedih itu. Tidak merasa kecewa, tidak merasa putus asa. Nah sebaliknya kalau mendapatkan apa yang diinginkan, ya, lalu Allah memberikan apa yang diinginkan, ya, itu tidak merasa kemudian berbanggaria, ya, lebih-lebih sampai pada level rumangsane iki nak berhasil iki apa jenenge berkat kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, ilmunya sendiri, dan itu juga disindir dalam Al-Quran. Itu banyak orang yang merasa kalau berhasil itu rumangsane iki karena kekuatannya itu sendiri itu, ya. Padahal kita semua sudah berkali-kali menyatakan zikir dengan hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Makanya orang itu kalau suka baca hauqalah ya, dan kita itu memang diperintahkan itu oleh Nabi itu untuk memperbanyak bacaan hauqalah itu. Ya, jadi membaca la haula wala quwata illa billah itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca sebanyak-banyaknya itu. Ya. Wa akthiru min qauli la ilaha illallah. Ya. Jadi Nabi sendiri memang diperintahkan untuk membaca hauqalah itu banyak-banyak. Nah tentu saja Nabi aja diperintahkan membaca banyak-banyak, apalagi kita. Ya. Jadi menyebut la haula wala quwata illallah itu penting ya. Karena apa? Kalau kita itu sadar bahwa semuanya itu memang dari Allah ya, tidak ada daya dan upaya kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kemudian yang muncul tadi sikap tawadhu diri kita ya, bahwa kita ini sebagai hamba yang semuanya itu dari Allah. Ya, kalau diberi nikmat yang banyak yaitu dari Allah, tapi kalau kita kok diberi musibah ya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu ya cobaan dari Allah. Ya. Makanya saya sudah berkali-kali itu menyampaikan itu. Orang mukmin itu lalu ya sikapnya tidak ada lain ya dua itu. Ya sabar ketika menerima ujian, menerima musibah, dan syukur ketika menerima nikmat itu. Dan itulah yang menjadikan orang mukmin itu sebagai orang yang kata Nabi itu ajib, ya, mengagumkan. Jadi orang mukmin itu orang yang mengagumkan gitu. Ya. Kalau pas kebetulan mendapatkan banyak nikmat ya syukur ya. Kalau
Kemudian tadi ya kok bagiannya kok mung sithik ya, atau bahkan malah babar pisan tak itu bagian, sampai nanti itu disebutkan wa ingkana jai'an tadi itu, sampai kemudian dia kelaparan sekalipun ya, itu tetap ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ajib itu ya. Itu kan ajib itu. Ya, mengagumkan itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa qanaah seperti itu ya, yang hatinya merasa nyaman, tenang ya ketika hal-hal yang diinginkan tidak didapat ya, dan dia ridho dengan apa yang Allah telah bagikan kepadanya. Ghaniyun, itu sesungguhnya adalah orang yang kaya ya. Jadi orang yang qanaah itu orang yang kaya ya. Ya. Wa ingkana jai'an, meskipun dia tidak punya apa-apa sampai kelaparan. Orang kalau kelaparan itu kan sudah betul tak punya apa-apa toh. Ya. Wong untuk kebutuhan yang paling pokok saja tidak terpenuhi itu kan saking tidak punya apa-apanya itu. Ya. Ya. Saking tidak punya apa-apa. Nah, jadi meskipun sampai kelaparan sekalipun, itu orang kalau dia ridho, kalau dia qanaah, ya, itu dia sungguhnya orang kaya, ya, orang kaya. Nah ini Imam Nawawi kemudian menceritakan ini ya, dalam syarahnya ini ada satu cerita ya, waharobatin mura'atun, dan ada cerita dulu ada salah seorang perempuan ya yang lari ya, asiratun min biladil kufri ya, yang ditawan di negara kufur itu ya. Dia lari keluar ya dari biladil kufri, dari negara kufur itu ya. Wa masyad mi'atai farsahin ya. Dan perempuan itu berjalan sampai dengan 200 farsah ya. 200 farsah itu ya jauh sekali ya. Ya, satu farsah itu kalau ukuran minimalnya itu 5,5 kiloan ya. Makanya kalau kita sholat jamak itu kan hitungannya kan 16 farsah itu sekitar 90 kilometer ya. Tapi farsah ini memang saya baca-baca di ukuran jarak itu memang ya tidak sama ya. Semua ukuran tradisional itu tidak sama ya. Termasuk juga ukuran berat ya, seperti 1 mud itu ya, untuk ukuran zakat itu kan juga berbeda-beda. Makanya kemudian lalu banyak pendapat mengenai jumlahnya lalu berapa itu ya. Lalu kita mengambil biasanya yang tengah-tengah atau yang minimal, supaya yang maksimal dalam hal itu supaya memenuhi. Tapi kalau farsah ini biasanya yang minimal ya. Ya, tapi sekali lagi banyak pandangan, banyak ukuran ya mengenai berapa farsah itu. Tapi ya itu ya, sekitar 5,5 kilo ya. Nah itu kalau 200 farsah berarti berapa itu? 5 kali 200 berarti berapa? 1.000 kilo ya, 1.000 kilo ya. Ya hampir Surabaya Jakarta ya. Kurang lebih ya. Lam takul syai'an ya, tidak makan sama sekali ya. Berarti kan ya lapar ya. Fasu'ilat kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin ya. Kemudian ditanya bagaimana ya saudari kok kuat ya berjalan sampai 200 farsah sama sekali tidak makan itu. Faqalat ya, maka kemudian perempuan itu berkata, kullama jum'atu qara'tu qul huwallahu ahad 3 marrat fa asba'u.
Ya, jadi kalau sedang dalam keadaan lapar, dia kemudian membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, ya, kemudian dia merasa kenyang. Nah ini cerita ya, jadi ya bisa saja benar ya memang ya, karena dikutip oleh Imam Nawawi, saya kira imam yang punya otoritas yang sangat kuat ya. Jadi apa namanya ya, tapi ya kita tidak perlu nyoba lah ya baca apa jalan dari Semarang, dari Surabaya ke Jakarta ya, apa baca kulu ping telu ya, terus orang lapar itu ya. Tapi siapa tahu, coba saja ya. Wah, ini kan pengalaman ya. Ini kan pengalaman. Jadi dulu saya pernah cerita ya, jadi yang namanya kitab mujarobat itu ya, kitab mujarobat itu kan isinya kan ya itu tadi, doa-doa, resep-resep gitu ya. Kalau begini baca ini itu mujarobat itu artinya secara kebahasaan tuh itu dulu sudah dieksperimen, artinya itu berdasarkan pengalaman orang gitu ya. Jadi berdasarkan percobaan gitu ya. Ya. Nah, cuma percobaannya bukan percobaan yang sifatnya mungkin seperti percobaan eksperimen penelitian ilmiah seperti di era modern ya. Jadi sehingga lalu kemudian tapi itu merupakan salah satu hazanah dalam dunia pengobatan yang pernah muncul ya, dan sampai sekarang orang-orang tertentu juga masih menggunakan model-model ya dengan bacaan-bacaan tertentu itu ya oke. Nah poinnya saya kira tidak pada cerita ini ya, ini hanya cerita saja ya, yang sekedar untuk menggambarkan bahwa orang itu sekali lagi ketika dalam kondisi tidak punya apa-apa, bahkan sampai digambarkan kelaparan sekalipun, itu kalau dia tadi ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan kepada dia, itu dia merasa nyaman. Kondisi psikologis yang merasa nyaman itu ya berpengaruh terhadap kondisi fisik ya. Itu ya. Dan kenapa kok orang yang qanaah itu disebut sebagai orang yang kaya? Ya saya kira saya sudah berkali-kali menjelaskan ya. Kemarin pun juga ketika membicarakan mengenai al-harisu fakirun sudah saya singgung ya. Jadi ini kan sesungguhnya lawan dari poin yang pertama ya. Kalau poin yang pertama kemarin kan al-harisu fakirun, orang yang tamak, orang yang serakah, yang rakus itu fakir, meskipun hartanya banyak. Nah ini sebaliknya ya, orang yang qanaah ya, itu sesungguhnya kaya meskipun dia sampai kelaparan ya, miskin sampai kelaparan tidak punya apapun ya. Ya karena apa ya? Saya kira juga sudah berkali-kali disampaikan oleh para dai ya, yang namanya kekayaan itu bukan pada harta ya. Ya laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi yang namanya kekayaan itu bukan terletak pada harta ya. Ya kaya harta itu kan ya dalam pandangan kita ya, tapi dalam pandangan Allah tidak. Ya, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, tapi sungguhnya yang namanya ghina itu atau kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ya. Ya kalau kita sudah merasa kaya, merasa cukup, ya nyaman kita. Qanaah tadi itu, muncul sakinah di dalam hati tadi itu. Ya. Makanya ada ungkapan yang sangat terkenal itu ya, terkait dengan qanaah itu.
yang sering dinisbatkan ya bahwa itu adalah makalah dari Imam Syafi'i ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa ya. Kalau dalam diri kalian itu kok ada jiwa qanaah, maka sesungguhnya engkau dengan pemilik dunia itu sama ya. Nah, ini kan persis sebaliknya dengan yang kemarin kan ya. Kemarin itu orang yang tamak, yang loba itu meskipun tuh kekayaannya sundul langit sekalipun ya, dia fakir. Tapi kalau qanaah sebaliknya. Kalau qanaah meskipun kamu fakir sesungguhnya kamu kaya. Karena apa? Kamu sama saja itu dengan pemilik dunia seisinya ini. Ya. Ya. Tapi sekali lagi tentu saja memang ini tidak mudah, ya tidak mudah. Ya, oleh karena itu ya seberapapun level kita ya mudah-mudahan lah ya. Jadi sifat qanaah ini ada ya sehingga ya ketika pas kita ditakdir Allah dalam kondisi serba kekurangan ya tetap merasa nyaman dalam diri kita itu. Dan itu dimungkinkan sekali lagi kalau kita yakin dengan ketentuan Allah ya, dan itu yang kemudian bisa melahirkan adanya ketenangan di dalam jiwa itu. Tapi kalau kita berontak ya, kita itu tidak menyelesaikan masalah tapi malah justru juga semakin menyakitkan hati ya. Hati semakin pedih, semakin pedih ya. Nah, termasuk juga orang yang kaya raya itu ketika dia tetap serakah, tetap tamak ya, maka juga tidak akan pernah puas dan tidak akan juga merasa tenang itu jiwanya karena dia masih terus harus mengejar terus. Nah, kalau mengejarnya itu masih dalam posisi yang masih benar saja enggak masalah. Lah yang repot itu kan kalau sampai kemudian lalu dia dalam rangka mengejar yang dia merasa enggak puas atau belum puas tadi itu sampai direwangi nabrak sana nabrak sini, yang tentu saja tidak dibenarkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tamak dan memiliki sifat qanaah ini. Amin ya rabbal alamin. Selesai ya pembahasan makalah yang ke-48 bab tsulasi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat, dan bisa istiqomah di dalam mengaji. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.